Ya, siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun yang di luar, pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-50 dari kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Akan saya bacakan matan hadis beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu merupakan penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Rawahu Muslim. Hadis ini terkesan pendek tetapi membawa sebuah makna yang luas, bahwa dunia beserta isinya menurut hadis ini merupakan penjara bagi orang yang beriman, sedangkan surga bagi orang kafir. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita di dunia berupa kenikmatan, berupa kelezatan, baik yang bisa kita rasakan berupa makanan, minuman, ya, kelezatan yang ada di dunia ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Dan kenikmatan-kenikmatan yang ada itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Tidak dibebaskan begitu saja, tetapi ada pertanggungjawaban, ada larangan. Allah berikan itu semua kepada orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Karena orang kafir sudah tidak ada lagi mana halal mana haram, ya. Dan kalaupun orang kafir yang miskin itu masih lebih nikmat hidup di dunia dibandingkan nanti di akhirat. Karena orang kafir pasti tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Ada sebuah kisah yang terjadi pada tokoh kaum muslimin, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar ini adalah salah satu dulu ketika dia menjadi murid seperti kalian ini, dia tidak pintar, dia tidak pandai, menuntut ilmu gak pinter-pinter. Akhirnya dia pernah putus asa, lari dari
pondok, dari ma'had, ya. Dia lari dari ma'had. Kenapa? Karena saya merasa tidak mampu, karena saya tidak mudah menyerap ilmu. Maka dia lari, ingin frustasi, ingin keluar dari ma'had, ingin keluar dari pondok. Singkat cerita, akhirnya dia bersembunyi di sebuah gua. Dan di gua itu karena capek lari dari pesantren, dari ma'had itu, kemudian dia istirahat. Nah, di dalam gua itu dia melihat ada tetesan air yang mengenai batu. Padahal batu itu kan keras. Sedangkan air itu kan lembut, ya. Artinya air itu sifatnya cair. Tapi lama kelamaan karena dia beristirahat di situ dan dia perhatikan mulai awal dia istirahat, kemudian sampai tertidur, ketika terbangun, batu tadi akhirnya apa? Batu tadi yang terkena air itu akhirnya terkikis. Akhirnya ada bekasan dari tetesan air. Maka dia yakin, Ibnu Hajar al-Asqalani ini, bahwa batu saja yang keras bisa membekas, bisa berlubang karena tetesan air. Apalagi saya yang manusia yang terbuat dari tanah liat. Tentunya hati saya tidak sekeras batu. Maka akhirnya dengan pengalaman itu dia kembali lagi ke ma'had, kembali lagi ke pesantren. Nah, ketika dia dewasa, dia akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi ulama sekaligus beliau adalah qadhi. Qadhi itu kalau bahasa kita adalah hakim. Nah, kendaraan Ibnu Hajar al-Asqalani ini ketika berangkat dari rumahnya menuju mahkamah, ya, menuju tempat beliau bekerja, karena beliau sebagai seorang qadhi, beliau duduk di tempat yang kalau bahasa kita itu pedati atau apa? Yang ditarik dengan kuda itu apa namanya? Seperti delman, ya. Jadi dia duduk seperti itu dengan ditarik dengan kendaraan kuda. Nah, ketika dia melewati pasar, ada seorang Yahudi yang dia menjual minyak, ya. Nah, kalau sekarang itu kan mungkin di wilayah kita kan ada ya minyak eceran itu, ya. Bukan yang Pertamina, bukan, ya. Kalau Pertamina itu kan berarti dia punya uang, kaya, ya. Yang minyak, yang keliling-keliling itu loh, ya. Nah, yang jual minyak, itu yang didorong. Nah, itu kan dilihat pakaiannya mesti lusuh, ya kan? Mesti kotor. Kenapa? Karena kena minyak. Kemudian kena sengatan matahari. Dia harus mendorong gerobak. Nah, seperti itu kejadiannya. Kemudian orang Yahudi tadi bertanya, "Wahai sang qadhi Ibnu Hajar al-Asqalani, bukankah nabimu pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir?" Bukankah nabimu Muhammad SAW bersabda, dunia itu penjaranya bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir? Benar yang kau katakan, wahai Yahudi. Kalau begitu, engkau yang saat ini menggunakan baju yang mewah, kendaraan yang luar biasa, dengan pakaian yang bersih, maka sesungguhnya engkau adalah orang kafir, kata Yahudi tadi. Dan aku dengan pakaian yang lusuh, dengan kondisi yang compang-camping, dengan kehidupan yang serba sulit, maka sesungguhnya keadaanku adalah orang beriman. Nah, maka Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan maksud hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
dunia itu merupakan penjara bagi orang beriman. Maksudnya bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini ketika dikumpulkan, ketika diberikan kepada orang beriman, tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di akhirat. Kalau kenikmatan di dunia, makan satu piring nasi masih terasa nikmat. Tapi ketika kita 2 piring nasi, maka akan terjadi apa? Rasa mual, rasa muntah, ya. Ingin muntah. Kalau dilanjutkan 3 piring nasi, yakin akan tidak terasa nikmat, justru membawa madharat, bisa jadi muntah. Itu kenikmatan di dunia. Semakin dinikmati akan terbatas. Tapi kenikmatan di akhirat tidak ada batasnya. Yang dimaksud itu ad-dunya sijnul mukmin itu. Wa jannatul kafir, dan dunia itu merupakan surga bagi orang kafir. Semiskin-miskinnya orang kafir di dunia, setidak enaknya orang kafir di dunia, dia masih bisa bernafas, dia masih bisa minum, dia masih bisa makan. Tetapi nanti di akhirat ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan, ketika orang kafir haus, apa yang didapatkan? Air yang mendidih yang kemudian dituangkan ke mulutnya. Bisa dibayangkan, ya. Panas di neraka itu berapa ribu derajat. Padahal panas di dunia 100 derajat, air yang mendidih itu kan 100 derajat. Diminum saja terasa sakit, apalagi kemudian siksa di neraka itu jauh lebih dahsyat dibandingkan 100 derajat yang ada di dunia. Nah, ketika mereka haus, apa yang diminumkan selain air yang mendidih adalah nanah dan darah. Sungguh menjijikkan dan sungguh mengerikan. Maka dunia ini sesungguhnya, kalaupun orang kafir itu miskin, kalaupun orang kafir itu susah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika nanti mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kekafiran. Maka pasti balasannya jauh lebih menyakitkan. Maka ketika dijelaskan hadis tersebut, seraya langsung menundukkan pandangannya dan mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung orang Yahudi tadi mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, dengan ucapan 2 kalimat syahadat tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani yang masih berada pada tunggangannya, masih berada pada kerandanya, langsung turun dengan pakaian yang masih bersih, dengan pakaian keagungan dan kebesarannya, karena dia bertugas sebagai seorang hakim. Dipeluk orang Yahudi tadi, disampaikan, engkau saat ini adalah saudaraku, engkau akan aku lindungi, engkau akan aku bantu. Itu yang disampaikan Ibnu Hajar Asqalani ketika seorang Yahudi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dia menjadi saudara seiman dan seakidah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, kalaupun orang Islam itu sulit, orang Islam itu dalam kondisi yang mungkin, karena dalam Islam itu kan tidak ada, ya. Jadi kalau hidup lawannya mati, ya. Tetapi ketika Allah menyampaikan kaya, apa lawannya kaya? Di dalam Al-Quran tidak ada kata miskin ternyata. Tapi Allah menggunakan kata kecukupan. Jadi orang beriman itu pasti hidupnya cukup. Yang menjadikan miskin itu karena gaya hidup. Maka kita sebagai seorang mukmin harus bisa mensyukuri
karunia yang Allah berikan kepada kita. Seburuk apapun kehidupan di dunia ini, sesungguhnya ini adalah ujian bagi kita yang sangat kecil. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kebahagiaan. Maka batasan-batasan itu harus jelas bagi kita sebagai seorang mukmin. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang hak kita, mana yang hak saudara kita. Jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena itu akan menjadikan potongan bara api neraka yang kita masukkan kepada lisan kita, ke dalam diri kita. Maka jangan sampai mengambil hak saudara kita. Nah, maka mari kita jadikan betul-betul hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kalaupun kita susah, kesusahan kita ada batasnya. Kalaupun kita bahagia, bahagia itu ada batasnya. Karena kehidupan dunia pasti ada batasnya. Tetapi nanti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepadanya dan beramal soleh, maka dibalas dengan surga. Demikian materi hadis yang ke-50 ini, semoga ada guna dan faedahnya bagi kita semua. Akhirul kalam, nasrul min wa fatun qarib wa basyirul minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.